Jadi kan begini, berarti lo itu siapa? Kok materi yang dia tulis di papannya itu tentang darah juga tapi berbeda dengan punya aku? Darah adalah hal yang sakral. Hah? Mana ada hubungannya? Emang ada begitu? Mana juga nggak kelihatan logis. Dia pasti belum paham. Aku harus memberitahunya sekarang. Hei, namamu siapa? Nah, jadi begini. Hah? Nama saya Elion. Namamu Edelin kan? Emang kenapa bertanya? Iya, nama saya Adeline, tapi itu tidak penting. Penjelasan mengenai darah di papan tulis itu salah dan tidak logis. Masa darah merupakan hal yang sakral? Tapi di dalam Alkitab, darah itu merupakan hal yang sakral dan digunakan dalam pengorbanan hewan. Dalam pengorbanan hewan, darah itu suci. Hele, itu mah enggak berlogika sama sekali. Kamu jangan sok-sok tahu dong. Secara ilmiah itu lebih benar dan lebih berlogika daripada penjelasan yang kamu berikan. Tapi kan memang begitu. Bukan masalah logis atau tidak, tapi kenyataannya itu. Udahlah, sini saya ajarin biar kamu tahu. Saya tidak setuju dengan pendapat Elion. Secara ilmiah, darah adalah cairan vital yang mengalir di dalam tubuh kita, membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh sel, serta melawan infeksi dan menyembuhkan luka. Mari saya jelaskan secara lebih detail. Sirkulasi ganda adalah sistem peredaran darah pada manusia yang terdiri dari dua jalur terpisah, yaitu sirkulasi peredaran darah kecil dan besar. Dalam sirkulasi peredaran kecil, darah yang kurang oksigen dipompa dari jantung ke paru-paru untuk mengambil oksigen di kapiler, sehingga terjadi difusi antara CO2 dengan O2. Dalam sirkulasi peredaran besar, darah yang kaya oksigen dipompa dari jantung ventrikel kiri ke seluruh tubuh untuk diantarkan ke sel-sel yang memerlukan oksigen melalui kapiler. Setelah diantar, sel darah merah yang rendah oksigen akan balik ke jantung. Sekarang mari kita bahas komponen-komponen darah dan fungsinya. Darah kita memiliki 4 komponen utama yang bekerja bersama-sama untuk menjaga tubuh tetap sehat. Pertama, kita memiliki plasma. Plasma adalah cairan kuning yang menyusun sekitar 55% dari volume. Dia berfungsi sebagai media transportasi untuk nutrisi hormon dan limbah tubuh. Plasma memastikan bahwa semua komponen darah yang lainnya itu dapat bergerak dan efisien di seluruh tubuh. Selanjutnya, sel darah merah atau eritrosit. Mereka adalah pengangkut utama oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Hemoglobin dalam sel darah merah mengikat oksigen dan memberikan warna merah pada darah. Kemudian ada sel darah putih atau leukosit. Mereka adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh kita dan melawan infeksi serta penyakit. Ada beberapa jenis sel darah putih, masing-masing dengan tugas khusus dalam melindungi tubuh dari patogen. Terakhir, trombosit atau platelet. Mereka berperan penting dalam proses pembekuan darah. Ketika ada luka, trombosit akan berkumpul di lokasi tersebut dan membantu membentuk gumpalan untuk menghentikan pendarahan. Jadi setiap komponen darah memiliki peran yang sangat penting dan saling mendukung untuk menjaga tubuh kita berfungsi dengan baik. Plasma membawa semuanya. Sel darah merah mengangkut oksigen, sel darah putih melawan infeksi, dan trombosit memastikan kita tidak kehilangan darah saat terluka. Pertama, kita punya anemia. Anemia terjadi ketika jumlah sel darah merah atau hemoglobin di dalamnya lebih rendah dari normal. Akibatnya, tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen, dan ini bisa menyebabkan rasa lelah, lemah, dan kulit pucat. Kemudian ada leukemia yang merupakan kanker darah. Ini terjadi ketika sel darah putih berkembang secara tidak terkendali dan mengganggu fungsi normal darah. Leukemia bisa mengakibatkan anemia, infeksi, dan pendarahan yang lebih mudah. Selanjutnya ada hemofilia. Ini adalah kondisi di mana darah tidak bisa membeku dengan baik karena kekurangan faktor pembekuan. Orang dengan hemofilia bisa mengalami pendarahan yang berlebihan bahkan dari luka kecil. Terakhir, kita punya infeksi darah seperti sepsis. Ini terjadi ketika bakteri atau virus masuk ke aliran darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Infeksi darah adalah kondisi serius yang membutuhkan penanganan medis segera. Penting untuk diingat bahwa disfungsi darah dapat mempengaruhi seluruh tubuh kita.
Oleh karena itu, menjaga kesehatan darah sangatlah penting, dan bila kita mengalami gejala-gejala seperti kelelahan yang tidak biasa, mudah berdarah, atau infeksi yang sering terjadi, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Inilah mengapa darah itu sangat penting dan memiliki makna yang masuk akal secara ilmiah. Bukan hanya itu saja, tetapi Menurut saya pendapatmu itu salah. Jelas-jelas di Alkitab menyatakan bahwa... Baik, mari saya ajarin apa yang dimaksud darah secara alkitabiah. Dalam Alkitab, darah memiliki makna spiritual yang mendalam. Di Perjanjian Lama, darah hewan digunakan dalam pengorbanan untuk menghapus dosa. Dalam Perjanjian Lama, terdapat 5 jenis kurban: kurban bakaran, kurban sajian, kurban keselamatan, kurban penghapus dosa, dan kurban penembus salah. Masing-masing memiliki tujuan sendiri, seperti penyerahan diri, ucapan syukur, pendamaian, atau pengampunan dosa. Hewan yang digunakan untuk menjadi kurban termasuk lembu, domba, kambing, serta burung tekukur dan merpati. Dalam kurban bakaran, hewan yang dipersembahkan adalah lembu jantan, domba atau kambing jantan, dan burung tekukur atau burung merpati. Dalam kurban sajian, hal yang dipersembahkan bukan hewan, tapi bahan pangan seperti tepung, minyak, dan kemenyan. Dalam kurban keselamatan, hewan yang dipersembahkan adalah lembu jantan atau betina, dan domba atau kambing. Dalam kurban penghapus dosa, semuanya serta dengan hewan dipersembahkan. Terakhir, dalam kurban penebus salah, hewan yang dipersembahkan adalah domba jantan tanpa celah. Allah melarang umat manusia untuk mengonsumsi darah karena darah adalah jiwa dari daging. Namun, bukan hanya itu saja, tapi darah Yesus dapat mengampuni dan menyucikan manusia dari segala dosa atau kejahatan. Darah Yesus tidak hanya untuk pengampunan dosa, tapi juga untuk keselamatan dan rekonsiliasi dengan Tuhan. Dikatakan bahwa umat Kristen menang melalui darah anak domba yang melambangkan kemenangan atas kuasa jahat dan keselamatan, serta darah dari korban Paskah yang dioleskan di ambang pintu rumah orang Israel melindungi mereka dari kematian anak sulung dalam peristiwa keluarnya dari Mesir. Dalam Perjanjian Baru, darah Yesus Kristus memiliki makna sentral dan signifikan. Darah Yesus disebut sebagai penebusan bagi umat manusia dan pengorbanan terakhir dan sempurna yang menebus dosa umat manusia. Yesus Kristus disebut sebagai anak domba Allah karena pengorbanannya bagi manusia. Yesus mengatakan bahwa cawan yang berisi anggur adalah darahku yang tertumpah untuk pengampunan dosa. Ia menunjukkan bahwa darahnya adalah bagian dari perjanjian baru antara Tuhan dan umat manusia yang memberikan pengampunan dan keselamatan, karena dikatakan bahwa Yesus dapat memasuki tempat yang maha kudus dengan darahnya sendiri untuk mendapatkan penebusan yang kekal. Daripada kita berdebat mengenai siapa benar dan siapa salah, lebih baik kita harus saling menghargai dan mendengar pendapat satu sama yang lain. Kau benar, Elion, lebih baik kita berbaikan saja daripada berdebat. Jadi baik dari sudut pandang ilmiah maupun spiritual, darah adalah suatu aspek yang sangat penting. Benar, darah adalah simbol kehidupan dan penyembuhan, baik secara fisik maupun rohani. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.